Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nugraha dengan NIM L01230006. Di sini saya akan mendemonstrasikan sekaligus mempresentasikan terkait proyek yang saya buat, yaitu messaging service untuk mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan arsitektur yang saya gunakan untuk membuat messaging service ini. Messaging service ini saya buat dengan menggunakan peer-to-peer-nya itu menggunakan libp2p, yaitu library peer-to-peer yang ada pada bahasa Python, di mana library p2p ini akan menghubungkan dua backend dari masing-masing dari website yang digunakan oleh user. Misal di sini ada websitenya milik Alice dan websitenya milik Bob, di mana website milik Alice tersebut memiliki backend yang akan disebut sebagai node 1, terus website milik Bob tersebut akan memiliki backend yang disebut sebagai node 2, di mana backend node 1 dan backend node 2 tersebut saling terhubung secara langsung sehingga membentuk jaringan peer-to-peer sehingga dapat melakukan message tanpa memerlukan server yang terpusat. Lalu untuk menghubungkan front end dan back endnya tersebut saya menggunakan WebSocket, dan pada ini dan pada front endnya sendiri saya melakukan enkripsinya tersebut di front endnya. Jadi nanti ketika message-nya di input, itu message dari front end akan langsung dienkripsi, lalu hasil dari enkripsi tersebut akan dikirim ke backend, dan backend tersebut akan mengirim teks yang sudah ada enkripsi tersebut ke backend node kedua, node yang dituju melalui protokol libp2p. Begitu. Lalu untuk proses enkripsi dan dekripsinya saya menggunakan algoritma ini tweet_nacl, library tweet_nacl, di mana library ini tuh menggabungkan beberapa algoritma seperti Xsalsa dan Poly 1305. Di sini untuk algoritmanya diawali dengan kasus, saya simulasikan dengan kasus Alice dan Bob tadi, di mana di sini Alice tersebut ingin mengirimkan pesan ke Bob, terus si Alice, proses tersebut diawali dengan si Alice tersebut memanggil public key-nya milik Bob, lalu si Alice tersebut lalu browser yang milik Alice tersebut akan mengenerate ephemeral pair key beserta nonce untuk membuat shared secret, di mana shared secret key ini akan digunakan untuk keperluan enkripsi secara simetris. Lalu untuk selanjutnya, setelah membuat share secret, akan dilanjutkan proses enkripsi Xsalsa, di mana proses enkripsi Xsalsa ini akan mengenerate key stream yang digunakan untuk membuat mengenkripsi message atau plain text yang akan dikirim. Di sini digunakan nonce agar message yang sama pun memiliki encrypted text yang berbeda. Jadi misal di sini hello Bob itu memiliki encrypted textnya CCC, karena digunakan nonce, maka kalau si Alice mengirim hello Bob lagi, itu bisa saja berubah jadi DDD atau bahkan EEE. Ya, intinya agar setiap kali menenkripsi itu hasilnya pasti random. Lalu di sini untuk keperluan security tambahan digunakan juga algoritma Poly 1305, di mana di sini akan menambahkan autentikasi tag yang menunjukkan bahwa encrypted text tersebut tuh memang benar, bahwa encrypted text tersebut tuh yang benar-benar akan dienkripsi oleh si Bob. Lalu setelah itu untuk proses dekripsinya tersebut diawali dengan Bob menerima encrypted payloadnya yang dari Alice, lalu si Bob ini mengenerate exchange key yang nanti akan mendapatkan shared secret. Kalau notice di sini
share secretnya itu pasti akan sama dengan yang dimiliki oleh si Alice. Ini kan menunjukkan enkripsi secara simetris, dan enkripsi secara simetris ini diwujudkan dengan algoritma X25519, di mana nanti akan membentuk dari pola apa namanya, kita sebentar, X25519, elliptic curve, akan membentuk elliptic curve. Lalu setelah itu share secretnya itu digunakan untuk mendekripsi message-nya dari Alice dengan mengenerate keystream-nya juga. Karena tadi yang dikirim oleh Alice itu nonce-nya yang dikirim Alice itu ada nonce-nya juga. Nah, nonce-nya tersebut akan digunakan untuk mengenerate keystream, di mana keystream-nya tersebut bisa digunakan untuk mendekripsi ciphertext-nya atau encrypted message-nya yang dari Alice. Oke, selanjutnya untuk lanjut ke codingannya. Di sini codingannya saya pisahkan antara backend dan frontend-nya, di mana backend saya menggunakan Flash dan untuk frontend-nya saya menggunakan Next.js. Mungkin saya langsung jelaskan dulu untuk bagian backend-nya. Di bagian backend ini yang pentingnya itu ada pertama itu ada model. Di model ini ada base dan user, di mana model ini digunakan untuk membuat abstraksi atau membuat skema tabel dari user, di mana base ini ya ini pokoknya saja, kayak 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 atribut yang seharusnya memang sudah ada untuk semua tabel. Seperti di sini ada created add sama update add sama deleted add. Di sini saya terinspirasi dari GORM-nya Golang. Terus lanjut untuk usernya sendiri, yaitu normal ada ID, username, email, sama hash passwordnya. Terus lanjut untuk yang kedua itu backendnya saya akan menjelaskan yang bagian peer-to-peer-nya, di mana peer-to-peer ini ada 3 file utama, yaitu peer-to-peer node, terus gossip handler, sama peer-to-peer manager. Untuk peer-to-peer node ini digunakan untuk membuat fungsi utama dari peer-to-peer itu sendiri, seperti start, terus handle stream, terus ada connect to peer, mungkin bisa lebih cepat. Nah, ada connect to peer, terus ada send handshake, ada send message, broadcast message, dan lain-lain. Di sini peer-to-peer node ini akan dikombinasikan dengan gossip handler, di mana di gossip handler ini ada fungsi-fungsi seperti generate message ID, handler incoming message, dan lain-lain. Nah, untuk menggabungkannya tersebut, saya membuat juga peer-to-peer manager, di mana ini memanggil dua kelas tadi, yaitu peer-to-peer node dan peer-to-peer handler. Ini peer-to-peer node dan gossip handler. Di sini yang digunakan untuk backend yang menghubungkan ke websitenya. Kalau yang peer-to-peer node ini lebih condong ke jaringan peer-to-peer-nya, digunakan untuk mengatur jaringan peer-to-peer-nya. Kalau ini menghubungkan jaringan peer-to-peer-nya dengan websitenya. Terus lanjut untuk rutenya sendiri, karena di sini saya memisahkan antara backend dan frontend-nya, saya juga membuat rute untuk diambil endpoint API-nya. Di sini yang pertama untuk autentikasinya itu pasti ada register, ada login juga, terus ada me ini untuk mendapatkan info dari user sekarang atau user yang sedang login. Terus untuk keys ini digunakan untuk mendapatkan public key dari user yang dituju. Misal ini kan mengarahkan ke user yang dituju, terus ini mengarahkan public key-nya saya. Terus ini dilakukan untuk mensinkronisasi ulang. Terus ini untuk mendapatkan public key dari beberapa user. Nah, key ini akan digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi yang akan dilakukan nanti. Terus selanjutnya ada P2P routes-nya, di mana P2P routes-nya ini akan menjalankan
kan ini kan ada fungsi peer to peer-nya. Nah, untuk menghubungkan ke front end-nya itu menggunakan rute P2P routes ini. Ini ada info, connect, dan peer status, send message juga ada. Mana send message? Ini send dan lain-lain. Selanjutnya untuk rute yang keempat yaitu ada socket event, di mana socket event ini bertujuan untuk membuat jaringan WebSocket yang menghubungkan backend dan frontend-nya. Itu yang utama pasti ada connect, ada disconnect, ada join juga, terus ada leave, ada send message, ada send direct message, dan seterusnya. Selanjutnya lanjut untuk di utils ini digunakan untuk ada dua, yaitu ada JWT utils sama timecode runner file. Nah, tapi di sini yang akan saya jelaskan yaitu JWT utils saja, karena JWT utils ini yang paling berfungsi untuk autentikasi tadi, karena tadi juga saya membuat fitur untuk login dan register, dimana untuk ini bisa untuk mengenerate token JWT, terus decode token JWT, terus token untuk token untuk membuat fungsi agar suatu rute itu tuh harus bisa ditentukan apa router itu perlu token atau tidak. Ini lebih ke singleton sih. Terus lanjut untuk mungkin langsung ke backend-nya, ke front-end-nya. Front-end-nya ada beberapa file yang penting. Mungkin saya mulai dari ini dulu, library dari folder lib. Ini ada API .typescript, dimana ini berfungsi untuk menghubungkan front end dan back end-nya. Di sini diketahui kalau back end-nya itu berjalan di 80/80. Terus ini juga menghubungkan ke autentikasi API-nya dan peer-to-peer API, KISS API, dan lain-lain. Selanjutnya untuk ini ada crypto.ts, ini berfungsi untuk logika enkripsi dan dekripsinya, semua ditaruh di sini. Itu kan karena ini juga tadi saya juga sudah menjelaskan kalau front end, proses enkripsi dan dekripsinya itu dilakukan di front end. Terus ada end-to-end setup, ini berfungsi untuk mengatur logika end-to-end atau ya proses enkripsi dan dekripsi juga. Mungkin langsung saja. Terus ini GlassUtils itu bawaan karena file yang tergenerate secara otomatis, karena saya menggunakan shardcn. Over effect juga itu file yang tergenerate otomatis. Terus ada keystore ini berfungsi untuk menyimpan public key dan private key di IndexedDB dari website. Itu karena untuk keperluan ini aja sih, agar tidak terlalu ribet jika saya melakukan refresh di websitenya. Terus ada useSocket. Nah, di useSocket ini digunakan untuk agar front end-nya tersebut bisa menggunakan WebSocket-nya. Di sini kan tadi di back end-nya kan juga ada yang socket. Nah, itu di front end-nya sendiri diaturnya di sini sehingga agar bisa kehubung antara front end dan back end-nya. Terus lanjut ada yang utils. Nah, oke. Terus lanjut di ini ada out.store. Ya, fungsinya sama kayak yang tadi. Kalau yang key.store itu menyimpan key, public key dan private key-nya di browser, sedangkan kalau yang ini untuk menyimpan token autentikasinya agar ketika refresh tersebut agar ketika user melakukan refresh tidak secara otomatis logout secara otomatis gitu. Lanjut ke fungsi ke folder yang app aja.
Sini ada folder chat untuk menampilkan halaman chat, terus folder login untuk menampilkan login, register untuk menampilkan register. Ini ada yang tes juga. Ini untuk keperluan testing dan debugging saja kemarin. Mungkin lanjut saja cara menjalankan websitenya. Di sini website dijalankan, pertama kita menjalankan backendnya terlebih dahulu. Docker, terus ini backend 1, nanti muncul infonya. Bentar, mungkin ini sekalian menunggu buat biar cepet. Terus ada angkatan, oh ya, tadi kan ini saya menjalankan Docker karena ini backendnya saya simpan di kontainer Docker agar Pak Fajar bisa lebih gampang buat setupnya. Itu pertama ada Docker yang ini, Docker untuk Node 1 sama Docker untuk Node 2, dimana bedanya itu sebenarnya cuma di bagian portnya saja, dimana kalau Docker Node 2 ini berjalan di 8081 ding, bener 8081. Terus untuk yang Docker untuk Node pertama atau Node 1 itu jalan di 8080. Jadi nanti bisa simulasi proses peer-to-peer hanya dengan memisahkan port dari backendnya. Terus ini sudah jalan kedua backendnya, mungkin langsung saja saya mulai demonya. Di sini saya menggunakan dua browser, itu ada yang pertama ada Arc browser sama satunya ada Google Chrome. Nah, di Arc browser ini saya akan menjalankan localhost 3000, login saja langsung. Terus ini localhost 3000, login juga. Cuman untuk tambahan saja untuk di karena untuk memastikan browser ini jalan di port backendnya jalan di port 8080, pada konsol browser di Google Chrome itu akan saya jadikan sebagai Node 2. Sebentar, loading. Lama. Oke, selanjutnya di sini sudah jalan untuk Node 1 dan Node 2-nya. Dimana Node 1 ini jalan di port 8080 dan di Node 2-nya itu jalan di port 8081. Terus untuk menghubungkan ini kan sama kan, localhost 3000 agar backendnya beda. Itu di konsolnya kita menjalankan ini command ini ya, local storage.set item back URL terus http localhost 8081, diklik sudah. Terus kita refresh, terus login user 8081, password ini user 8080 password. Oke, sudah masuk. Lalu untuk melakukan peer-to-peer message-nya, kita mengcopy ID ini lalu dihubungkan ke node satunya, begitu juga yang satunya dihubungkan ke sini. Sudah jalan. Di sini juga sudah muncul
pesannya new peer connected, key MUN kan yang satu nih, key MUN, sedangkan ini key MYZ sama key MYZ. Oke. Lalu pertama kita mau nyoba untuk DM dari user 8080 ke user 8081 ke user 8080. Di set dulu, terus kirim hai, ini pesan dari user 8081 untuk user 8080, send DM. Oke, muncul itunya apa namanya, message-nya. Di sini bisa dilihat juga kalau message-nya itu udah dienkripsi. Ini message-nya angka random gini, random, nggak bisa dibaca. Terus di sini diterima juga, diterimanya masih angka random. Ini yang ini ding yang lebih jelas nih, yang ini yang lebih jelas. Lalu akan didekripsi menghasilkan ini. Oke, mungkin untuk menunjukkan nonce-nya tersebut juga saya akan mengirim ulang pesan yang sama ke 8080. Ini pesan yang sama persis, diterima juga kan, sama persis, tapi itunya pasti beda. Ini kan encrypted message-nya KJTD, ini 5DND. Nah, kan pasti beda, padahal ini sama persis. Nah, itu karena di arsitekturnya pakai nonce. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.